Halo semuanya, selamat datang di channel cerita horor. Episode kali ini kami akan melanjutkan kisah yang berjudul Istriku Bukan Manusia. Langsung saja kita dengar kisah lengkapnya. Mendengar deru mobil yang baru saja masuk ke garasi, Rati menarikku meninggalkan kamar ini. Rati menarik tanganku dan membawaku ke kamar. Aku masih belum mengerti apa sebenarnya yang terjadi. Di satu sisi, Rati tampak tidak peduli dengan kondisi papanya. Di sisi yang lain, dia sangat takut pada Bu Ratna, ibunya sendiri. "Kamu kenapa membawaku ke sini? Kenapa kamu tidak peduli dengan kondisi Om Doni?" ucapku pada Rati yang kini diam mematung di depan pintu. Setelah menghempas tubuhku di atas ranjang, dia hendak kembali keluar, tapi aku mencegahnya. "Belum saatnya kamu tahu, Mas," ucap Rati. "Apa maksudmu, Rati? Kenapa aku merasa begitu banyak keanehan di rumah ini? Kenapa aku merasa seperti orang asing yang tidak penting? Aku ini suamimu. Aku berhak tahu apapun yang terjadi." Kulupakan semua pertanyaan yang selama ini kupendam. Rati menoleh memandangku dengan wajah yang sayu. Bisa kulihat setitik buliran bening jatuh dari sudut matanya. Lagi-lagi aku merasa bersalah karena telah membentaknya. Kuraih tangannya dan menariknya ke dalam pelukanku. "Maafkan Mas ya, Mas tidak bermaksud membentakmu. Mas merasa kau selalu menjauh dari Mas. Apa yang sebenarnya terjadi? Coba jelaskan." Kali ini aku coba berbicara lembut dengannya. "Suatu saat Mas akan mengetahui semuanya. Aku minta satu hal padamu, jangan terlalu mencampuri urusan Ratna. Kau boleh mencari tahu semuanya, tapi jangan abaikan peringatan atau larangan dari Ratna." Suara yang tadinya sangat lemah, kini bagaikan menggema dan ganda saat Rati mengucapkan kata-kata itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Rati mengurai pelukanku dan dia keluar dari kamar ini. Tidak berniat mengejarnya, aku memilih duduk di sisi ranjang sambil memijat pelipisku yang terasa berdenyut. Tidak sengaja pandanganku tertuju pada jendela yang menghadap halaman samping rumah. Aku melihat siluet seseorang yang berjalan menuju halaman belakang. Seseorang yang menggunakan hoodie hitam menutup kepalanya dengan hoodie tersebut hingga aku tidak bisa melihat wajahnya. Rasa penasaran kembali menuntun langkahku untuk mengikuti. Dengan cepat, aku keluar kamar dan berlari ke pintu samping. Aku mengendap dari balik pohon ke pohon lainnya. Itu Ibu Ratna. Ternyata Bu Ratna orang yang menggunakan hoodie tersebut. Bu Ratna memegang sebuah kendi yang entah apa isinya. Ia berjalan menuju ke halaman belakang rumah sambil sesekali melirik ke belakang, memastikan tidak ada yang mengikutinya. Sesampainya di halaman belakang, Bu Ratna duduk di tanah yang sudah dialasi karpet berwarna merah. Ia duduk bersila sambil meletakkan kendi itu di depannya. Tapi tunggu, di depan Bu Ratna terdapat gundugan tanah yang mirip seperti kuburan. Bu Ratna duduk bersila, menyatukan tangan dan meletakkan tangan di depan dada. Mulutnya komat kamit seperti membaca sesuatu. Setelah itu, Bu Ratna menyiramkan isi dari kendi itu pada gundukan tanah yang berada di hadapannya. Kendi yang ternyata berisi air itu. Bu Ratna juga menabur bunga di atas gundukan tanah itu. Persis seperti orang yang sedang bersiarah kubur. Tapi bedanya, Bu Ratna seperti membaca mantra, bukan membaca doa ataupun surat Yasin.
Selesai menabur bunga, Bu Ratna bangkit dari duduknya dan berlalu hendak meninggalkan tempat itu. Aku segera bersembunyi di balik pohon besar agar tidak ketahuan oleh Bu Ratna. Tentu saja aku tidak melewatkan kesempatan ini. Aku penasaran makam siapa itu sebenarnya. Lalu kenapa Bu Ratna seperti melakukan ritual saat menziarahinya? Aku memastikan Bu Ratna sudah pergi. Aku segera menuju ke makam itu. Terlihat sebuah papan yang menancap di atas gundukan tanah itu. Sepotong papan yang bercat putih dan masih terlihat bersih. Itu tandanya makam ini masih baru. Mataku melotot saat membaca nama tertera pada papan itu. Rati Pramudia. Duniaku seakan runtuh. Bagaimana mungkin di sana tertera nama istriku? Baru tadi Rati masih bersamaku. Tidak mungkin itu Rati. Tidak mungkin. Ratiku masih hidup. Aku menggeleng hebat menepis pikiran buruk tentang Rati. Mas, kamu ngapain di sini? Aku memutar pandangan ke belakang saat mendengar suara itu. Tampak Rita berdiri di belakangku. Dia melihat lelehan air mata yang terus mengalir dari mataku, serta juga melihat makam yang tertera nama Rati di depanku. Apa maksudnya ini? Kau bisa menjelaskan sesuatu padaku, Rita? Suaraku serak saat mengucapkan kata-kata itu. Kakiku terasa lemas. Bahkan untuk menopang tubuhku rasanya sudah tidak sanggup. Badanku luruh ke tanah. Aku memeluk gundukan tanah yang berada di hadapanku. Ini tidak seperti yang kau pikirkan, Mas. Aku bisa jelaskan semuanya, tapi tidak sekarang. Lebih baik tinggalkan tempat ini sebelum ibu melihatmu di sini, ucap Rita sambil berusaha membantuku untuk bangun. Rati sudah meninggal. Lalu siapa yang bersamaku 2 hari ini? Siapa? Jawab aku, Rita. Aku berteriak di hadapan Rita, meluapkan semua amarah yang sudah memuncak. Itu bukan kuburan Barati, Mas. Makanya kau tenang dulu. Dengarkan penjelasanku. Rita memukulku, berteriak agar aku bisa tenang. Bukan karena rasa sakit akibat pukulan Rita, tapi aku mencoba meredam amarahku agar bisa mendengar penjelasan dari Rita. Ayo kita pergi dari sini, nanti aku akan menjelaskan semuanya. Rita menarikku dan membawaku masuk ke dalam rumah. Hari sudah mulai gelap, aku hanya mengikuti langkah Rita yang membawaku masuk. Tapi perlahan semua gelap. Kesadaranku perlahan hilang saat merasakan pukulan yang sangat kuat di bagian tungkukku. Apakah kau yakin dia akan melupakan semuanya saat dia sadar nanti? Jangan sampai rencana ini gagal, karena dia bisa mengacaukan semuanya. Samar-samar aku mendengar suara seseorang. Aku tetap menutup mataku, pura-pura belum sadar. Sedikit demi sedikit aku membuka mata. Aku mengintip, ingin mengetahui siapa sebenarnya orang itu. Seorang pria sedang berbicara dengan Bu Ratna. Saat ini aku berada di kamarku dan Rati. Dan ini sudah pagi, berarti aku pingsan setelah mendapat pukulan itu. Dan semalaman aku tidak sadarkan diri. Ini akan berhasil. Dia akan melupakan semuanya saat dia sadar nanti, ucap pria itu. Baiklah, ini bayaranmu. Sekarang pergilah. Pastikan mereka tidak curiga, ucap Bu Ratna. Setelah pria asing itu pergi meninggalkan kamar ini, aku masih dalam mode pingsan. Sepertinya Bu Ratna mendekatiku. Terdengar suara langkah kaki yang mendekat. Maafkan ibu, Bima. Ibu terpaksa melakukan ini padamu.
ucap Bu Ratna sembari membelai wajahku dengan lembut. Dapat kurasakan cairan hangat menetes mengenai wajahku. Aku menggeliat dan pura-pura baru tersadar. Aku memegangi bagian tengkuk yang terasa sangat berat. Bu Ratna yang melihatku sadar segera menghapus sisa air matanya. "Ibu kenapa berada di kamarku?" tanyaku seolah panik. Aku akan menjelaskan peran sesuai keinginannya. Bu Ratna menginginkan aku lupa kejadian itu. Aku akan menurutinya dan pura-pura lupa. "Semalaman kau demam tinggi, makanya ibu menemanimu di sini," ucapnya. "Memangnya di mana istriku Ratih? Kenapa ibu yang menjagaku? Ibu kan masih punya kesibukan mengurus Om Doni," ucapku. Wajahnya tiba-tiba panik saat aku menanyakan Ratih dan Om Doni. "Aku di sini, Mas. Tadi aku menyiapkan sarapan untukmu, makanya aku meminta ibu menjagamu sebentar," ucap Ratih yang kini berdiri di depan pintu. Ratih tersenyum, membawa mempan yang berisikan segelas susu hangat dan bubur ayam kesukaanku. Pandanganku tertuju pada bagian kakinya, memastikan apakah kakinya menapaki lantai. "Ada apa, Mas? Kenapa kau memandangiku seperti itu?" tanya Ratih. Aku masih belum percaya dengan apa yang kulihat. Segera aku bangkit dari tempat tidur dan berdiri di depan Ratih. Aku memutar badan untuk membelakanginya, dan detik berikutnya aku menunduk melihat antara kakiku. Konon katanya, kalau kita ingin mengetahui apakah itu hantu atau bukan, kita bisa melihatnya dengan cara nungging dan melihat di antara kaki. Dan apa yang kulihat, Ratih adalah manusia biasa. Tidak ada yang aneh darinya. Kakinya memang menapaki lantai, dan wujudnya masih sama saat aku melihat di antara kaki. Dengan cepat aku memeluk tubuhnya, menangis sesegukan karena senang bercampur sedih. Senang karena Ratih masih hidup, dan sedih memikirkan kuburan siapa yang ada di belakang rumah ini. Melihatku memeluk Ratih, Bu Ratna segera meninggalkan kamar ini. "Kamu baik-baik saja? Kamu tidak terluka?" tanyaku sambil memutar tubuh Ratih dan melihat apakah ada lecet. "Apa sih, Mas? Aku baik-baik saja. Kenapa kamu bersikap aneh seperti ini?" tanyanya dengan wajah bingung. Ingin sekali aku bertanya padanya tentang kuburan itu, tapi apakah Ratih akan menjawabnya dengan jujur? "Mas ingin menanyakan sesuatu padamu, tapi kamu harus jawab dengan jujur," ucapku sambil menariknya duduk di sofa yang ada di kamar ini. "Ada apa, Mas? Tanyakan saja," ucap Ratih. "Apakah kau punya kembaran? Atau kau punya saudara yang namanya sama denganmu?" tanyaku. Ratih yang tadinya menyuapiku dengan bubur menghentikan aktivitasnya. "Kenapa kamu bertanya seperti itu, Mas?" tanyanya. "Jawab saja, aku hanya penasaran. Karena aku melihat kuburan di belakang rumah ini, dan di papan nisannya ada namamu," ucapku. Ekspresi Ratih tiba-tiba berubah saat aku mengatakan itu. "Kau sudah mengetahuinya?" tanya Ratih. Suaranya terdengar gandah dan menggema di seluruh ruangan ini. "Apa maksudmu?" tanyaku. Ratih tiba-tiba menjerit memegangi kepalanya. Aku berusaha menahan dan menenangkannya, namun aku kalah tenaga dengannya. Kekuatan Ratih seolah bertambah besar, entah itu Ratihku atau bukan. Mulutku komat-kamit membaca ayat-ayat yang kuhafal. Mendadak ingatanku hanya mengingat surah Al-Fatihah, padahal sebelumnya aku tahu banyak ayat. Saat selesai membaca Al-Fatihah, tiba-tiba Ratih kehilangan kesadarannya. Aku menghela nafas lega. Setidaknya Ratih masih bisa dikendalikan.
ada yang tidak beres di rumah ini. Hari ini juga aku akan membawa Rati pulang. Terserah orang tuanya setuju atau tidak. Dia adalah istriku sekarang dan aku berhak atas itu. Aku segera membereskan barang-barang, memasukkan baju yang sudah tersusun rapi di dalam lemari ke dalam tas. Setelahnya, aku keluar kamar dan menemui Bu Ratna. "Kenapa mendadak sekali pulangnya? Tinggallah beberapa hari lagi di sini," ucap Bu Ratna saat aku berpamitan. "Maaf Bu, saya ada pekerjaan yang tidak bisa diundur. Nanti kami akan kembali lagi ke sini setelah urusan selesai," ucapku beralasan. Dengan sangat terpaksa Bu Ratna menyetujui. Aku membopong tubuh Rati masuk ke dalam mobil. Sebelum pergi, aku menyalin tangan ibu mertuaku dengan takjim. "Aku ingin berpamitan pada Om Doni. Bu, bolehkah aku menemuinya sebentar?" tanyaku. "Papa sedang istirahat, nanti ibu akan sampaikan salamnya," ucap Bu Ratna. Tentu saja dia takut aku menemui Om Doni yang saat ini sudah menjadi mayat. Sudah pukul 2 siang. Aku segera melajukan mobil meninggalkan rumah ini. Rati belum sadar juga. Sengaja aku membaringkannya di jok belakang agar dia merasa nyaman. Perjalanan berliku dan menanjak. Belum lagi batuan yang menghambat perjalanan. Mobil yang kukendarai bergoyang karena jalanan yang berbatu. Rati yang tadinya berbaring di belakangku tiba-tiba tersadar. Dia terkejut saat menyadari sedang berada di dalam mobil. "Kita mau kemana, Mas?" tanyanya. "Aku akan pulang ke rumah, kamu istirahat saja," jawabku sambil melihat wajahnya melalui kaca spion. Tanpa menjawab lagi, Rati kembali berbaring dan memejamkan matanya. Setelah perjalanan panjang, akhirnya kami tiba di rumah. Sudah pukul 8 malam dan Rati masih tidur di jok belakang. Tidak tega aku untuk membangunkannya. Aku memutuskan menggendongnya masuk ke dalam rumah. "Turunkan aku," ucap Rati dengan suara menggema. Sontak aku menghentikan langkah dan menurunkan Rati, membiarkannya masuk terlebih dahulu sementara aku mengeluarkan barang-barang dari dalam mobil. Selalu saja begitu. Kalau malam hari Rati pasti berubah galak dan menyeramkan. Tapi kalau siang Rati biasa-biasa saja, gumamku lirih. Tapi tunggu, bagaimana Rati masuk ke dalam rumah? Sementara kuncinya masih ada padaku. Untuk memastikan, aku menekan knop pintu. Apakah masih dalam keadaan terkunci atau tidak? Dan benar saja. Pintunya masih terkunci, tapi Rati sudah tidak ada di sini. Itu artinya Rati sudah masuk ke dalam rumah. Namun dari mana? Aku merogoh saku dan mengeluarkan kunci, membuka pintu dan membawa barang-barang masuk. Segera aku masuk ke dalam kamar untuk memastikan apakah Rati sudah berada di dalam. Benar saja. Rati sudah berbaring di atas tempat tidur dan menutup tubuhnya dengan selimut. "Dek, kamu masuknya dari mana? Kan pintunya dikunci dan kuncinya ada pada Mas," ucapku sambil menepuk pundak Rati. Hening. Suasana terasa hening. Rati tidak menjawab pertanyaanku. Memberanikan diri untuk menarik selimutnya. Kali ini aku harus bersikap tegas pada Rati. Aku akan bertanya kenapa sikapnya tiba-tiba berubah padaku. Tapi melihat Rati yang sudah terlelap, aku mengurungkan niat untuk membangunkannya. Rati pasti kelelahan karena perjalanan panjang tadi. Aku memutuskan untuk menyiapkan makan malam karena perutku rasanya sangat lapar. Melihat isi kulkas yang hanya tersedia makanan kaleng, aku memutuskan untuk memanaskan ikan sarden dan menanak nasi. Sembari menunggu nasinya matang, aku memilih untuk mandi sejenak. Rasanya badanku sangat lengket akibat berkeringat.
Aku hidup bersama istriku, tapi rasanya aku hidup sendiri karena apa-apa kulakukan sendiri. Menikmati makanan dalam diam, mencoba mencari kesalahanku yang mungkin menyakiti hati Rati, hingga dia berubah menjadi cuek dan acuh padaku. Setelah selesai menyantap makanan, aku masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Tapi, melihat Rati yang duduk di sisi ranjang, aku mengurungkan niat untuk tidur. Ini kesempatan berbicara dengan Rati. Semuanya harus selesai hari ini juga. Tatapan matanya kosong memandang keluar jendela. Wajahnya tiba-tiba berubah menjadi pucat dan menyeramkan. "Dek, kamu kenapa? Apakah kamu lapar?" tanyaku sembari duduk di sampingnya. Lagi-lagi, Rati tidak menjawab pertanyaanku. "Kau kenapa sih, Dek? Kenapa sih kamu jadi dingin begini? Lama-lama aku merasa tinggal dengan orang bisu," ucapku yang mulai tersulut emosi. Rati menoleh padaku dengan tatapan tajam. Aku menelan ludah. Ada ketakutan tersendiri yang kurasakan saat ini. "Kenapa kau memandangku seperti itu?" aku bertanya padamu. Ucapku mencoba menyembunyikan rasa takutku. Bukannya menjawab, Rati justru tertawa cekikikan. Tawa yang nyaring dan menggema di seluruh ruangan. Bulu kuduku berdiri merasakan aura yang tiba-tiba mencekam di kamar ini. Wajah Ratih tiba-tiba berubah menjadi sangat menyeramkan. Wajah yang hancur, penuh luka dan dihinggapi banyak belatung. Sebelah bola matanya keluar dan menggantung di pipinya. Giginya runcing dan hitam. Ia pamerkan dengan senyuman yang menyeringai. Tidak mungkin. Wajah inilah yang sering muncul dalam mimpiku. Apakah itu artinya Rati yang memang selalu hadir di mimpiku? Itu berarti Rati sudah... Tapi bagaimana bisa? Aku sudah memastikan kalau Rati adalah manusia. Dengan membungkukkan badan dan melihat di antara kaki, apakah itu hanya mitos? Aku bangkit dari tempat tidur dan mundur secara perlahan, melihat wujud yang ada di hadapanku saat ini. Ratih bukanlah manusia, melainkan kuntilanak yang sangat menyeramkan. "Apa kau takut padaku, Mas?" ucapnya lirih. Tatapan yang tadinya menyeramkan kini berubah sendu. Ia menangis. Isakan pilu terdengar keluar dari mulutnya. Tubuh Rati melayang di atas lantai. Kepalanya berputar 180 derajat memandangku ke belakang. Sepertinya Rati menginginkanku mengikutinya. Dengan kaki yang bergetar, aku mencoba melangkah mengikuti kemana arahnya. Apa sebenarnya yang terjadi? Aku seperti orang bodoh saat ini. Aku tidak tahu harus bertanya pada siapa. Rati membawaku ke halaman belakang rumah ini. Di halaman belakang ini terdapat sebuah sumur tua yang sudah tidak digunakan lagi. "Tidak!" teriakku saat melihat tubuh Rati masuk ke dalam sumur itu. Dengan cepat aku berlari masuk ke dalam rumah dan mencari senter. Setelah mendapatkan apa yang kucari, segera aku kembali ke halaman belakang dan menyeroti ke dalam sumur yang sangat dalam. Tidak ada apapun yang kulihat karena kedalaman sumur ini. Tapi kenapa Rati membawaku ke sini? Oh Tuhan, apa mungkin istriku sudah meninggal saat aku pergi? Kalau itu benar, kenapa tidak ada seorang pun yang memberitahuku? Kenapa tidak ada yang memberi kabar padaku? "Mas, tolong aku. Di sini sangat dingin." Saat angin berhembus kencang, bersamaan dengan itu, suara bisikan Ratih terdengar olehku. Suara yang melayang terbawa angin, hanya sekilas namun sangat jelas. Lagi-lagi,
Aku mencondongkan wajah ke dalam sumur, menyoroti ke dalam berharap menemukan sesuatu yang bisa dijadikan petunjuk. Lepaskan aku tidak mau meninggalkan Mas Bima. Kau tidak ada hak melarangku untuk tetap bersamanya. Kau harus meninggalkan Bima, dia hanya milikku. Kau tidak akan bisa hidup bersamanya. Tidak, lepaskan aku sebelum aku teriak. Sialan kau, mati saja kau. Dikasih tahu baik-baik, tapi kau tidak mau dan memilih untuk mati. Rasakan ini. Buk, buk. Astagfirullah. Apa itu? Sontak aku tersadar. Entah kenapa, saat aku mencondongkan wajah ke dalam sumur itu, aku melihat bayangan Ratih yang sedang bertengkar dengan seseorang. Sialnya, aku tidak bisa melihat wajah siapa orang itu. Aku hanya bisa mendengar perdebatan antara dua orang wanita, di mana setelah Ratih menolak akan meninggalkanku, orang misterius itu memukul Ratih. Wajahnya yang hancur karena hantaman batu besar, kepala yang sudah tidak berbentuk itu pecah dan berserakan di tanah. Bukan hanya itu, setelah Ratih sudah tidak bernyawa, jasadnya dilempar ke dalam sumur ini. Itu artinya jasad Ratih masih berada di dalam sumur ini. Tapi kuburan yang ada di rumah Bu Ratna itu, jelas di sana tertera nama Ratih. Oh Tuhan, apa ini? Kenapa begitu banyak teka-teki? Jika memang istriku sudah mati, aku akan mencoba ikhlas menerimanya. Tapi aku tidak akan tinggal diam. Aku akan mencari tahu siapa dalang di balik pembunuhannya. Berarti semua ini terjadi karenaku. Jelas aku mendengar kalau orang misterius itu menyuruh Ratih untuk meninggalkanku. Karena Ratih menolak, jadilah Ratih yang dibunuh olehnya. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku akan mencari informasi tentang kematian Ratih. Besok aku akan memastikan apakah mayat Ratih masih ada di dalam sumur ini atau tidak. Tidak mungkin aku mencari tahunya sekarang. Setidaknya aku butuh bantuan warga dan ketua RT untuk mencari tahu semua kebenaran ini. Bukannya pergi meninggalkan sumur ini, kakiku justru terasa sangat lemas. Badanku luruh ke tanah dan bersandar pada tembok pembatas sumur yang sudah berlumut. Maafkan aku sayang, kalau seandainya aku tidak meninggalkanmu malam itu, semua ini tidak akan terjadi. Aku adalah suami yang sangat berdosa. Seumur hidup aku tidak akan menikah lagi, tidak akan. Tuhan tidak adil padaku. Selama ini aku begitu sulit menemukan wanita yang cocok. Tapi setelah aku menemukannya, Tuhan malah mengambilnya dariku. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Entah apa yang harus kulakukan sekarang. Harus memulai dari mana untuk bisa tahu siapa pembunuh Ratih sebenarnya. Ya, aku harus mencari petunjuk. Mungkin saja sebelum kejadian itu, Ratih meninggalkan petunjuk di kamar atau di mana saja. Segera, aku bangkit dan berlari menuju ke kamar, menggeledah semua lemari dan seisi kamar ini. Saat membuka lemari pakaian milik Ratih, aku terkejut saat tidak mendapati satupun pakaian miliknya. Yang ada di dalam lemari ini hanyalah dedaunan kering. Bagaimana bisa? Baru beberapa hari yang lalu saat aku baru kembali, aku melihat di dalam lemari ini penuh dengan barang-barang milik Ratih. Koper, di sana ada pakaian milik Ratih. Aku belum sempat membereskannya. Segera aku meraih koper dan membukanya. Lagi-lagi aku terkejut karena melihat hal yang sama. Pakaianku bercampur dengan dedaunan kering di dalam koper ini. Tidak ada pakaian Ratih satu helai pun. Jelas-jelas saat aku mengemasnya tadi siang ada pakaian Ratih. Awalnya aku tidak terlalu mempercayai apa yang terjadi di sumur tadi.
Tapi melihat keanehan ini, rasa bersalah kembali menyerangku. Mungkinkah Rati benar-benar sudah tiada? Ibu, aku harus menghubunginya. Semoga saja ibu tahu sesuatu yang terjadi. Suara ponsel ibu berdering, namun tidak diangkat. Aku melirik jam yang sudah menunjukkan pukul 10 malam. Kemungkinan ibu baru saja tidur. Aku terus menghubungi nomor telepon ibu, berharap beliau akan menerima panggilanku. Sial, sudah lebih 10 kali panggilan, namun ibu tak kunjung menerimanya. Dengan kesal, aku membanting ponsel di atas tempat tidur. Beranjak dari duduk dan menuju pembaringan, aku akan mencoba memejamkan mata. Namun, bayang-bayang Rati saat disiksa oleh orang misterius itu terus saja menghantuiku. Dari kesimpulan yang diperoleh, aku yakin Rati menerorku karena dia ingin aku memakamkan jenazahnya dengan layak. Bisa juga Rati ingin aku mencari tahu siapa pembunuhnya. Tiba-tiba, aku tersentak dari lamunan saat mendengar deret pintu terbuka. Mataku menangkap sosok Rati yang baru saja masuk ke kamar ini. Bukan lagi Rati yang menyeramkan, tapi penampilannya sama dengan manusia pada umumnya. Antara takut dan senang, entah harus bagaimana ekspresiku saat ini. Rati berjalan menuju ranjang, duduk di sampingku. Senyumannya manis terpancar sangat indah. "Apakah kau takut padaku, Mas?" tanyanya lembut. Suaranya tidak lagi menggema. "Maafkan aku, ini semua salahku. Apa yang menimpamu tidak akan pernah terjadi kalau aku tidak meninggalkanmu malam itu," ucapku dengan suara bergetar. "Tidak ada yang perlu disesali, Mas. Semua sudah terjadi. Aku hanya ingin selalu berada di sisimu. Bolehkah aku tetap di sini bersamamu?" ucapnya. "Aku tidak melarangmu untuk tetap di sini, tapi kita sudah beda alam, Rati," jawabku. "Aku hanya ingin melindungimu, Mas. Orang-orang itu sangat kejam. Mereka tidak akan membiarkanmu lolos," ucapnya. "Siapa orang-orang itu? Katakan padaku, siapa yang melakukan ini? Aku akan menuntut balas apa yang terjadi padamu," ucapku. "Tidak, Mas. Aku tidak bisa mengatakannya. Pesanku, kau harus berhati-hati, Mas. Jangan percaya pada siapapun, termasuk orang terdekatmu. Izinkan aku selalu berada di sisimu untuk menjagamu," ucapnya. Perlahan Rati pergi meninggalkanku yang masih menunggu jawaban siapa sebenarnya dalang di balik ini semua. "Tidak, kau tidak boleh pergi. Kau mengatakan akan bersamaku. Kenapa kau pergi? Jawab pertanyaanku, siapa yang melakukan ini?" teriakku sambil mencoba mengejarnya. Namun tidak ada daya upayaku. Badanku rasanya kaku dan tidak bisa digerakkan. Aku tidak bisa bangun dari tempat tidur ini. Hanya bisa berteriak memanggil Rati yang kian menjauh. Senyumannya tidak pernah hilang dari wajahnya. "Jawab aku, siapa yang melakukan ini?" Aku menghela nafas panjang, mengatur nafas yang memburu. Dadaku naik turun, keringat dingin bercucuran membasahi wajahku. Ini hanya mimpi. Perasaanku tadi tidak bisa tidur. Tapi siapa sangka kalau aku sudah mengalami mimpi yang terasa sangat nyata.